Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kun lana wa la takun alaina. Ilaika rabbi fahabbibna wa ila salihil a'mali fawafiqna. Fala takilna ila anfusina tarfata'in wala aqalla min dhalik wala tanza' minna salihah ma'ataitana wa zidna min. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mentadabburi ayat ke-15, 16 sampai 20 surat Al-Fajr. Semoga bisa singkat. Allah SWT berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaqquna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Adapun manusia, tatkala dia diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan, dengan diberikan nikmat hidupnya, maka dia akan bilang, Tuhanku sedang baik sama aku, Tuhanku sedang memuliakanku. Adapun ketika manusia diuji, nah ini nggak disebut pelakunya, ini bagian dari adab. Ya, ini kata Imam Abdul Al-Haddad, kalau kamu berbuat baik, maka POV-nya, sudut pandangnya ada dua. Kamu boleh lihat bidayatul amr, boleh lihat nihayatul amr. Kamu boleh lihat sumbernya dari mana taat ini. Mintakdirilah karena Allah mentakdirkan kita buat baik. Boleh juga lihat kepada ujungnya, apa efeknya kalau buat baik? Surga, pahala, kebaikan. Boleh juga begitu. Tapi kata Imam Haddad, meyakini bahwa taat itu dari Allah, takdir Allah, ngelihat kepada asal mulanya itu lebih baik. Kenapa? Karena itu akan lebih membuat kita tawadhu dan kita tidak tertipu. Tapi kalau maksiat, kita POV-nya hanya satu saja. Nggak boleh lihat kepada bidayatul amr, karena bidayatul amrnya apa? Maksiat itu juga takdir dari Allah. Nggak boleh. Kenapa kamu nyuri? Ya Allah udah nentuin saya nyuri. Kenapa kamu kufur? Karena Allah tentukan. Walau sya'allahu ma asyraku. Dalam ayat kan banyak. Atau banyak orang-orang musyrik itu dalam Quran bilang kalau Allah kehendaki, tentu kami nggak akan musyrik. Nah, kami musyrik ini karena Allah berkehendak. Nah, ini ucapan-ucapan gini begitu.
Dan lagian nyantai aja kok. Dan maksiat itu juga nggak mengharuskan orang masuk neraka kok. Bener nggak? Jadi nggak usah nyalain Allah. Gimana itu? Allah yang mentakdirkan, ujungnya yang masuk neraka kita. Tenang aja. Kamu mikirnya kalau maksiat pasti masuk neraka sih. Sayyidina Umar maksiat masuk neraka nggak? Justru karena nakalnya itu akhirnya jadi orang paling hebat di kemudian hari. Bener nggak? Wahsy begitu nggak? Karena nakalnya akhirnya dia pengen balas bagaimana Nabi SAW ridho kepadanya, sebagaimana sebelum ini Nabi itu begitu marah sama Wahsy. Sayyidina Khalid juga begitu. Nah, banyak tuh dulu orang-orang begajulan itu justru gara-gara maksiat itulah mereka akhirnya total taat sama Allah. Jadi maksiat itu Allah nggak lagi jahat, tenang aja. Dan bahkan kalau kita tuh berpikir positif, kadang-kadang di dalam maksiat itu ada cara-cara Allah bagaimana menyempurnakan diri kita. Asal jangan disengaja. Ini lain lagi nih. Nah, ini babnya bab tauhid, babnya bab ihsan, babnya bab Islam atau syariat, semua gabung jadi satu. Jadi Allah menakdirkan kita maksiat itu juga tidak selalu buruk. Nanti disalahpahami lagi, tidak selalu buruk maksudnya ibu nggak usah nyalahin Allah gitu. Kadang-kadang maksiat itu justru menjadi kebaikan. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita kalau lagi taat sombong kan, sama Allah dijatohin tuh, kena maksiat, ketahuan lagi, malu, akhirnya menunduk dia. Nah itu kan baik itu maksiat. Istighfari, taubati, selesai nggak maksiatnya? Selesai. Penyakit sombongnya selesai nggak? Berarti baik nggak? Allah takdirkan maksiat, baik. Oh, udahlah saya maksiat aja, ini salah kalau begini. Jadi kemana-mana ini. Nah, kalau diuji dengan kesempitan rezeki, maka dia bilang, ini Tuhan lagi jahat sama saya. Apa salah saya? Nah gitu. Kan banyak orang ngomong begitu. Saya sudah sholat tapi hutang numpuk. Kata Allah, kala, jangan nyalahin saya. Kala, jangan gitu. Kalau lagi seneng saya lagi baik, kalau lagi disempitin saya lagi jahat, nggak gitu. Dan saya baik terus, nah gitu. Fokusnya jangan ke saya, fokus saya sama kamu. Sempit lapang tuh ada pada kamu kok, bukan pada saya. Dan saya mah cuma ACC. Bagaimana agar Allah lapangkan? Kalla bal la tukrimunal yatim. Kenapa hidupnya sempit? Kenapa hidupnya nggak benar? Kenapa hidupnya berantakan? Kenapa kegagalan datang, kekecewaan datang? Salahnya pada Allah atau pada diri? Diri. Bala tukrimu, jangan ngomong gitu. Kamu anak yatim kamu telantarin. Makanya santri diterusin, jangan menantang udah kenal emas perak kamu nggak lagi ngurus anak yatim, ngurus. Walaupun sehari cuman gopek. 300 buat yatim, 200 buat pondok, nggak apa-apa. Ingat, saya bukan lagi nyari duit, saya nggak ada kepentingan sama sekali. Ini tarbiyah, paham? Jangan pernah putus sedekah tiap hari. Jalan nggak? Angkat tangan. Yang jalan tiap hari, angkat tangan. Nah itu penyakit itu. Apa susahnya gopek? Jajan bisa. Turunin, jalanin, pal. Ini beneran nih tarbiyah ini. Karena kalau kita tuh pelit, rezeki itu sempit, udah begitu. Nanti nyalahin Allah. Udah baca waqiah kok. Amalan udah semua Ustadz. Iya, tapi kamu pelit. Kalau orang pelit, rezekinya sempit, udah begitu tuh. Itu kata siapa tuh? Ya kalau kamu hari ini masih susah rezekinya, lupa saya siapa yang ngomong. Mohon maaf ya, ini agak pahit. Kamu tuh pelit. Udah gitu. Nah, Ustadz Adut, temen saya yang dermawan, duitnya nggak pernah habis. Jangan gitu pikirannya. Itu nyalain Allah. Gara-gara mondok nih saya miskin. Bukan, ente medit. Ada nggak jawabannya di Quran? Ada. Kalau medit, udah pasti sempit itu. Antum, ada anak yatim udah jalan-jalanin. Kosong, jangan. Walaupun gopek, karena kita pengen masuk jadi orang yang muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna
fis wadh-dharra. Bukan kalau lapang, bukan. Lapang sempit infak baru jadi muttaqi. Paham ini? Dalam ayat surat At-Tolak juga, At-Tolak 7 ya kalau saya nggak salah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, yang udah punya kelapangan rezeki infak. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang rezekinya masih sempit, infak sebagian dari yang dia punya. Ustaz, saya jajan cuma 100.000 tiap bulan, infaklah 30.000. Kegedean Ustaz udah 10.000, bagi tiap hari. Ayo jangan pelit, nggak ada alasan. Karena rezeki besar seperti apapun, kalau kita tuh nggak bisa ngatur, nggak ada lebihnya kok, uang tuh nggak ada. Maka prioritaskan jadi awal. Ya 10.000 boleh kok, 10.000 udah gede tuh. 10% gede tuh. Saat saya jajan cuma 900.000, sok keluarin 10.000. Berapa? 10.000. Berarti sehari sedekah berapa itu? Oh, sampai 30 hari. Kalau gope berarti perlu 15.000. Berarti berapa? 300, nggak apa-apa. 200 buat yatim, 100 buat sabilillah, kholas. Tapi kalau dasarnya pelit, nggak mentingin sedekah, nanti hidup kamu sempit. Nanti nyalahin pondok. Ini gara-gara dulu di ini nggak belajar ini, enggak, karena pelit, titik. Lupa saya siapa yang ngomong, kalau kamu masih sempit hidupnya, tandanya kamu pelit, kholas. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang Allah masih sempitkan rezekinya, infak sebagian dari apa yang Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak maksa kita lebih dari yang kita mampu kok. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kalau kamu infak menjadi kesadaran, menjadi habit, menjadi kebiasaan, Allah janji bentar lagi sulitmu jadi kemudahan. Sin kan bukan saufa. Sin itu adalah mustaqbal qarib, saufa mustaqbal ba'id, yakni bentar lagi hidup kamu mudah. Dan itu yang saya rasakan. Dulu nggak istiqomah, bukannya saya pelit, tapi nggak istiqomah tetap istiqomah. Tiap hari kadang 10.000 saya, kadang-kadang 20.000, kadang-kadang 50.000, kadang-kadang 4.000 saya. Kadang goceng 3.000 buat yatim, 2.000 buat sabilillah. Kholas terus. Nggak ada cerita berhenti sedekah. Jadi yang buat kadang-kadang hidup kita berantakan, nggak peduli sama orang lain, khususnya yatim. Ngerasa hidup susah, yatim lebih susah. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tahadduna ya la ta'muruna bil ma'ruf. Tidak saling memotivasi untuk ngasih makan orang miskin. Nggak peduli ya orang miskin. Yuk kita berbagi, kita aja susah. Bener susah itu. Udah dua ini rumus hidup sempit, rumus hidup berantakan, udah pelit pokoknya. Pertama ke yatim, kedua kali sama orang miskin. Kenapa nggak peduli sama miskin? Karena ngerasa miskin juga ya, sama Allah kabulin. Enggak, makanya kaya tuh mental. Itu kata Ustadz Abu Syauqi itu. Orang miskin tuh selamanya akan miskin. Orang miskin tuh selamanya akan miskin karena miskin tuh mental. Tidak semua orang yang nggak punya duit hari ini tuh orang miskin, bukan. Karena banyak orang kaya yang tahu-tahu jatuh nggak punya duit, tapi dia bukan orang miskin. Dia lagi nggak ada duit, bentar lagi kaya lagi. Tapi ada orang itu memang miskin terus, itu mental. Ayo berbagi dong, saya juga susah, kholas miskin selamanya kamu. Jadi jangan mikir begitu, walaupun duit pas-pasan berbagi. Lil fuqara'il ladzina ahsiru fi sabilillah la yastati'una darban yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Bagi para sahabat yang miskin, alladzina uhsiru fi sabilillah, la terbang fil ard,
Mereka nggak bisa ikut jihad, mereka tertahan. Ya sebumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Orang-orang bodoh itu, orang-orang munafik ngerasa bahwa mereka ini nggak berangkat bukan karena nggak punya duit. Mereka ngira mereka ini orang-orang fakir ini orang kaya, minat ta'afuf, karena nggak pernah kelihatan. Karena nggak pernah kelihatan nampakin kemiskinannya. Kayaknya hidupnya enak aja. Itu penting itu begitu. Akhirnya jadi doa orang. Apa nggak berangkat urut? Oh mungkin lagi sibuk. Bukan, nggak punya duit. Tapi orang-orang yang nggak ngerti, nyangkanya kita orang kaya. Paham nih? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka nggak pernah minta-minta, nggak pernah nunjukin susahnya. Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bi'alim. Apa yang kamu belanjakan di jalur kebaikan Allah tahu, kon tadi ganti, tenang aja. Ini mental kaya semua Quran bicara. Ya, kita enggak tuh, duit lebih ngakunya pas, ngakunya kurang. Itu miskin namanya, mental miskin. Sehingga enggak punya kepedulian, yuk kita berbagi yuk. Nah itu wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak ada dialog antar mereka untuk mau berbagi sama miskin. Kenapa? Karena mereka ngerasa miskin, kholas. Lagi-lagi mentalitas. Lagi-lagi kedekut, kata orang Malaysia, lagi-lagi medit, pelit, hidupnya sempit. Nah Allah, gor-gor publik, gor-gor yang mundok, bukan ente medit, kholas. Karena saya liatin orang itu dermawan, semuanya kaya. Walaupun ahli maksiat, walaupun orang kafir. Apalagi udah baca waqiah. Nah kalau baca waqiah medit, tetap aja sempit. Karena ini ayatnya. Ayo, jangan berhenti sedekah tiap hari. Atakuluna tuatha aklallam. Kamu makan warisan dengan rakus sekali. Ada kesempatan dapat duit, wah itu tadi orang miskin. Kalau ada bansos, bantuan sosial, ada ngantri sembako apa, nomor 1, emang miskin. Nah, lagi-lagi ilmu pikiran kan. Kalau berbagi alasan, kalau pas dibagi ngantri nomor 1. Ini mental miskin. Terus nyalahin Allah, kata Allah, kalah, jangan gitu. Kan salahnya di kamu. Ajib Al-Quran ini. Watuhibbunal mala hubban jamma. Kamu tuh emang sama duit tuh seneng banget. Maunya dikerem aja, lepas udah kholas. Semua kesempitan, semua kesulitan medit. Maunya dapat, nggak mau berbagi. Ya nggak ubahnya orang tiap hari makan, tiap hari minum, nggak mau dikeluarin. Sakit nggak? Nyaman nggak? Nah, kamu kalau pelit tuh ingat aja begitu. Tiap hari makan, kalau makan paling banyak, minum paling banyak. Waktunya ke WC nggak mau. Susah nggak? Susah. Besok kamu mau nggak keluar tuh. Akhirnya harus masukin peluru baru keluar. Nah, saya dulu pernah kayak begitu tuh, lagi jur tuh, asik makan, minum kurang. Mau di jur kan apa? WC-nya nggak enak kan, ntar di rumahnya saya tahan. Mau dikeluarin nggak keluar, Allah. Nah begitu tuh orang pelit. Dia rasa nggak apa-apa, padahal masalah. Gitu ya. Nah, jadi inti kesimpulan tadabbur kita pada sore hari ini adalah kalau ada hal-hal yang dalam diri kita bukan salah Allah. Itu efek perbuatan kita. Kemudian yang kedua tadi ya, senang dan sulit itu ujian dua-duanya. Idza mabtalah 2 kali disebut, itu ujian. Bukan berarti nanti kita sudah lapang lalu itu kemenangan, bukan. Itu juga ujian. Bukan berarti kita sempit itu Allah lagi marah, bukan, itu ujian. Iya, itu ujian, semuanya ujian kata Allah. Dan ujian itu kata Allah baik-baik aja kalau kamunya orang baik. Kuncinya apa? Jangan pelit. Kuncinya apa? Jangan pelit. Bagaimana orang itu pelit? Rakus. Kalau berbagi nggak mau, giliran ada pembagian nomor 1. Nah itu orang pelit.
Maka kan saya sering bilang itu, di ayat itu banyak banget muflihun itu syaratnya panjang gitu. Ulaika humul muflihun di Al-Baqarah awal-awal. Alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah bil wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina min bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum bikin panjang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul panjang. Qad aflahal mu'minun panjang. Tapi ada satu ayat muflihun satu doang syaratnya. Apa itu? Jangan pelit. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang enggak pelit pasti bahagia, pasti sukses. Tapi kalau masih ada pelit, udahlah, pasti terhimpit itu. Quran keren, konsepnya itu sederhana. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina tadabbaru ayatih wa fahimu ayatih wa amilu washtaqu ilaiha wa nasharuha wa asyu wa matu alaiha. Amin ya rabbal alamin. Indah Quran. Tapi ya begitu. Tadi pagi saya ngaji nih sama Adika, ngaji tentang sirah Nabi. Bahwa Nabi itu tiap hari dalam kondisi apa aja baca Quran. Satu aja Nabi nggak baca Quran kalau junub. Pas lagi nggak punya wudhu, Nabi tetap baca Quran, tapi jangan dipegang. Ya, sok beli tafsir, baca atau minta sama Allah dibimbing. Kalau ada kepahaman-kepahaman yang kamu ragu, sok tasheh. Nikmati Quran itu, jangan sekedar dibaca. Nanti kamu bersyukur jadi hafiz. Tapi kalau kamu hafiz hanya dibaca, kamu capek. Walaupun novel, Iqbal selesain dulu. Nanti ada waktunya kamu harus masuk ke tadabbur. Kamu jadikan Al-Quran sebagai pemahaman, konsep hidup, prinsip hidup. Simpel-simpel Quran itu. Ya, simpel-simpel. Ya. Itu Nabi SAW nggak pernah lepas baca Quran kecuali lagi junub. Tentu yang kedua ya di WC. Tentu itu. Sehingga para ulama sering bilang Nabi baca Quran itu seperti kita megang HP. Udah khalas. Ya nggak? Mau tidur, bangun tidur, sebelum sholat, habis sholat, di atas kendaraan. Semuanya. Fal nuhawil hadzal hal ila hali ahli Al-Quran ya. Kulla waqt, kulla hin, kulla hal ma'al Quran. Ya ini Quran udah ada di HP. Walaupun yang sebaiknya jangan pakai HP, karena kalau udah ada HP, dia ngelihat yang lain. Ya itu makanya adabnya tuh memang pakai mushaf. Masya Allah. Begitu? Jadi apapun yang kita hadapi ujian, dan semuanya tetap baik-baik saja selama kita dermawan, selama kita jadi orang baik. Kalau kita pelit, termasuk pelit apa? Santri suruh ada sama guru tuh pelit. Suruh nurut doang, suruh husnuzon, ngasih duit kagak. Guru diomongin, itu pelit. Guru udah ngasih semuanya, ya waktunya, ya ilmunya, ya perhatiannya, ya doanya, dipikirkan masa depannya. Suruh nurut kagak mau, dasar pelit. Sama Allah maka dijepit itu orang nggak punya adab. Sok nanti orang tuh kalau dermawan, hatinya dibersihin sama Allah. Maka banyak banget orang soleh, orang yang kelihatan soleh pelit. Biasanya hidupnya susah satu, kemudian yang kedua, biasanya nanti ada aja masalah-masalah berat. Yang ketiga, nanti seringkali dia berubah haluan, tadinya taat jadi ahli maksiat. Sebaliknya, orang tuh kalau disukai orang karena dermawannya, sebegajulan, serusak apapun, biasanya ujungnya tak dapat hidayah. Ujungnya dapat hidayah. Begitu yang dapat disampaikan. Nah, kita buka lagi, kita gali lagi Quran. Bahwa saat kita disempitkan, bukan Allah lagi marah. Saat kita dilapangkan, bukan Allah lagi memuliakan kita. Enggak. Allah kembalikan. Kamu di kondisi-kondisi itu ingat orang enggak? Kamu dermawan enggak? Kalau dermawan itu baik-baik saja. Tapi kalau ternyata kamu jalanin itu semua, kamu semakin jauh dariku, kamu semakin gak peduli dengan hamba-hambaku, ketahuilah itulah sesungguhnya
aku sedang menghinakanmu. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.